Dikit lagi. Up. Mas. Apa-apaan ini? Kenapa mobil-mobil ada di sini semua? Dan ini mobil siapa? Kenapa harus parkir di depan masjid? Oh, ini Kang. Ini mobil tamu-tamunya Pak Egi, Kang. Pak Egi lagi ngadain pesta. Kenapa harus di depan masjid? Sebentar lagi kan orang akan sholat zuhur. Bagaimana kalau orang mau lewat kehalangan mobil yang ada di sini semua? Aduh, maaf Kang. Saya mah cuma ngejalanin tugas aja dari Pak Egi. Ayo silakan Pak, silakan Pak. Yeah. Hari ini milik kita bersama Pak. Wah, punya kita semua. Silakan. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf. Yang merasa parkir di depan masjid, mohon maaf mobilnya segera dipindahkan. Karena menghalangi jalannya orang sholat. Kamu ini siapa? Maaf Pak, saya Mali Marbot Masjid At-Taubah. Yang ngasih kamu izin masuk rumah saya dan mengganggu pesta saya siapa? Mohon maaf sekali Pak. Saya bukannya mengganggu acara Bapak. Tapi saya hanya mengingatkan para tamu Bapak. Mobil yang ada parkir di depan masjid itu tolong segera dipindahkan Pak. Banyak omong kamu. Jangan sok belagu kamu ya. Kamu itu cuma marbot masjid, nggak usah ngatur. Kamu tahu kan, masjid itu dibangun di atas tanah wakaf ayah mertua saya. Jadi saya berhak atas masjid itu. Paham kamu? Tapi kan Pak, area masjid itu bukan untuk tempat parkir Pak. Mohon maaf Pak, tolong para tamu Bapak, mobilnya harus segera dipindahkan Pak. Oh, jadi kamu berani sama saya? Nantang sama saya? Astaga. Bangun! Bangun! Pak Egi. Lepas! Cukup ya, cukup. Jangan dipukulin terus. Biar saya yang pindahkan mobil saya sendiri. Sekalian, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Mari Pak, saya bantu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, saya juga permisi. Tunggu Pak. Pak. Sebentar, ini kan acaranya belum selesai. Ibu, Tunggu, Pak. sebentar ya. Bu. Pak. Tunggu. Pak, Bu, pestanya belum selesai. Pak Egi, tolong hentikan Pak. Gak bisa ini kekerasan Pak namanya Pak. Tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Saya tidak peduli. Ustadz atau siapapun yang menghalangi saya akan saya seret di penjara. Ini hukum. Bawa dia keluar. Siapa? Bawa keluar. Pak Egi gak bisa semena-mena itu Pak. Ini masjid, rumah Allah, nggak boleh disegel. Betul itu Kalau Pak. gitu Bapak telah berbuat zolim Pak. Apa? Saya jolim? Tolong jaga ucapan Pak Ustadz. Saya bisa tuntut Pak Ustadz dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan. Saya menyegel masjid ini karena ada dasar hukumnya. Ngerti? Kalau memang Bapak merasa dendam kepada saya, jangan Bapak melampiaskan amarah Bapak ke masjid ini. Ngaca kamu. Kamu itu orang kecil. Bukan level saya yang bicara sama kamu. Tenang. Ini ada apaan ini? Ini Bang, masjid kita mau segel Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ente lihat duluan tadi? Iya. Kan jalannya bareng. Kok bisa lihat duluan sih? Ani lihat fokus ke sini. Dengar baik-baik. Dengar. Istri saya ini ahli waris tanah ini. Artinya, kami sepenuhnya berhak atas tanah ini.
kami akan menjual tanah ini dan akan membongkar masjidnya. Pak, tanah ini kan sudah diwakafkan sama Pak Suhendar. Wakaf apa? Saya mau tahu. Saya mau tahu mana bukti surat wakafnya. Mana? Saya mau lihat. Ayo, mana? Ini main wakaf-wakaf aja. Kalian jaga di sini. Siapa ini? Gembok pagar. Siap. Bagi siapa saja yang masuk, patahkan kakinya. Minggir! Minggir! Pak Egi, Pak. Pak. Ma. Bibi. Pada kemana nih sih orang? Bau gas. Masalah masjid yang disegel. Mudah-mudahan pihak kecamatan bisa memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tolong! 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 Kayak ada suara ya? Tolong! Masya Allah, beneran Pak. Suaranya jelas banget loh Pak. Ayo kita lihat. Ayo, Pak, lihat Pak. Tolong! Tolong! Assalamualaikum. Syaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Insya Allah. Buka pintunya, buka. Pada ngapain sih? Berdiri di depan rumah orang, kurang kerjaan? Hah? Tenang, Bu. Tadi kita bertiga ini mendengar suara Pak Egi minta tolong. Suami saya teriak-teriak. Itu nggak mungkin. Suami saya itu baik-baik aja. Pak, buka pintunya. Bu, benar loh. Kita semua dengar loh tadi. Suaranya jelas banget loh, Bu. Jelas banget suaranya. Apaan sih? Tolong! Masya Allah, Bu. Suaranya jelas banget, Bu. Ayo cepat, Bu, cepat. Pak, kamu kenapa, Pak? Pak, sadar, Pak. Bocor. Pak. Cepat buka itu jendela pintu. Kamu panggil ambulan ya. Baik, Pak Ustadz. Soal keracunan gas Ke dokter ini, Pak. Ini pasti keracunan gas ini. Sejak penyegelan masjid dan kejadian waktu itu, Pak Egi terus sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pasti itu balasan dari Allah atas segala perbuatannya dia, ya kan Pak? Siapa suruh jadi orang kok jahat banget ya? Gus, nggak boleh begitu Bu Ainun. Astagfirullahaladzim. Ainun, dengerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Al-izzu izari wal kibriya uridai. Faman yunadi'uni a'zabtuhu. Keagungan itu adalah bajuku, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mau memakai pakaian aku, maka aku akan hukum dia. Ini pelajaran berharga buat kita, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak boleh sombong. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita semua memaafkan almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan di alam kubur sana beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.